apa kabar Prof? Kabar baik, gimana Kabar baik. kabar? Sehat semuanya? Luar biasa, sehat, selalu semangat pokoknya Prof. Hebat. Ah, Baik Prof, sebagai ibu nih Prof, dan ya, menjalani sekolah online ini juga lumayan sakit kepala sebagai ibu-ibunya anak-anak saya nih Prof. Mungkin hari ini ilmu-ilmu dari Prof bisa berguna untuk kita semua. kamu dikasih keberkahan yang luar biasa dibandingkan generasi sebelumnya. Hanya tidak terlatih saja. Betul. Kayaknya Di perlu latihan. di usia saya ini saya rindu sekali bisa jalan sama anak kecil. Rindu Oh. sekali. Anak saya sudah besar, nggak bisa saya ajak jalan. Jadi, tapi dulu pada waktu saya melakukan itu, saya tidak punya banyak waktu. Nah, generasi sekarang ini punya banyak waktu, tetapi tidak mempunyai keterampilan dalam mendidik anak secara langsung. Betul Prof. Baik, Ya. waktu dan tempat kami serahkan kepada Profesor. Silakan. Baik, saya diberi moderator tidak ya? Nanti Prof, setelah Nanti. ini akan ada sesi talk show. Oh ya, baik, oke. Baik, selamat sore Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, para pendidik yang saya cintai. Pandemi ini membuat kita semua pusing, bukan cuma guru yang pusing, orang tua pusing, murid juga pusing. Ya, bagaimana belajar dalam situasi yang berbeda sama sekali. Yang enak itu profesor. Profesor berhadapan dengan murid-muridnya, profesornya muda tentunya ya. Kalau yang agak lebih senior itu pusing juga kalau masang sendiri semua teknologi di rumahnya. Tapi saya kira anak-anak muda bisa sekolah belajar dari jauh, rumah kos kosong ya. Mereka bisa dekat dengan keluarganya, waktu ada, tapi harus punya disiplin tentunya. Jadi keterampilan untuk fokus itu menjadi sangat penting sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan konteks ya, di mana sebetulnya tadi ada jelajah ilmu, ada produk-produk dari yang kita juga punya, teknologi begitu ya. Di mana sih kira-kira kita berada saat ini. Saya kira ini menjadi sangat penting sekali untuk kita pahami konteksnya. Karena kalau kita tidak tahu konteks, kita berjalan ya mengikuti arus, mengikuti gelombang, mengikuti apa yang ada. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada di peradaban awal AI Factory. Ya, AI Factory. Jadi ini peradaban awal AI Factory. Pemicunya sebetulnya adalah ledakan penduduk. Pada waktu saya berangkat sekolah ke Amerika tahun 92 ya, 30 tahun lebih ya. Itu penduduk bumi baru 5,2 miliar penduduk bumi ya. Penduduk Indonesia baru 185 juta. Dalam waktu 30 tahun naik 45%. Bayangkan coba tuh ya, menjadi 270 juta hari ini dan penduduk bumi hari ini 7,7 miliar. Penduduk bumi mencapai 1 miliar pada tahun 1800. Kemudian mencapai 3 miliar pada tahun 1960 ya, dan akan menjadi 380 juta penduduk Indonesia atau 9,7 sampai 10 miliar penduduk dunia pada tahun 2045 saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara, seperti apa situasi yang kita hadapi? Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ya, jadi teknologi ini akan dipacu terus sehingga kecepatan manusia berpikir, kecepatan manusia belajar, kecepatan manusia bepergian, kecepatan manusia untuk memanen makanan ya, itu akan terus muncul teknologinya. Ayam dulu bisa menari-nari 2-3 tahun baru disembelih ya. Tinggalnya di pohon-pohon menari-nari enak. Sekarang 28 hari sudah bisa disembelih. Ya, harus disembelih ya, harus cepat begitu. Dulu panen barangkali ketika manusia pertama kali melakukan settlement ya, lebih dari berapa ya 10.000 tahun yang lalu ya, itu panen satu kali setahun cukup barangkali ya, karena tidak ada teknologi penyimpanan pula. Nah, ketika penduduknya bertambah maka harus jadi 1,5 kali, 2 kali, 2,5, 3 kali terus, dan yang dimakan pun akan semakin berubah begitu ya, semakin bertambah ya. Nah, ini akan terjadi dalam jangka pendek seperti ini. Virus akan bertambah, bervariasi, mutasi cepat sekali. Infectious disease-nya akan bervariasi karena setiap zaman itu beda-beda. Virus teknologi juga berpengaruh terhadap
kehidupan, ada muncul teknologi yang membuat kita menjadi useless, ya. Nanti saya cerita kepada Anda, terjadi livelihood crisis kalau tidak kita respon dengan baik, ditambah dunia berubah, terjadi shifting in economic power, terjadi bolak-balik antara urbanisasi dan ruralisasi, ya, ke pedesaan. Terjadi kekecewaan orang muda ketika nggak bisa mendapat pekerjaan. Terjadi debt crisis karena semua negara harus berhutang. Dan akhirnya kemudian meningkatkan pajak, ya, pendapatan negara dari pajak. Kemudian karena penduduknya sudah semakin banyak, karena bumi ini cocoknya untuk ditinggali 3 miliar jiwa. Ternyata akan menjadi 9,7 miliar. Artinya kan kita harus memiliki 3 bumi nih untuk menampung penduduk yang sekarang ke depan ini, ya. Kemudian kita berhadapan dengan early age, peradaban awal AI factory, ya, kecerdasan buatan. Nah, kalau kita mencapai 10 miliar, konsekuensi-konsekuensi ini harus disiapkan. Dari ini, kita yang mendidik kaum muda hari ini itu harus memikirkan begitu, ya. Nah, apa yang saya maksud dengan peradaban-peradaban ini, saya memisahkan bumi ini setiap 3 miliar. 1800 mencapai 1 miliar, 1960 mencapai 3 miliar. Ya. Kecepatan kendaraan saat itu baru sekitar 30-45 kilometer, jalanan belum banyak, lari 40 kilo sudah rasa kencang sekali, tikungan rata-rata orang menabrak, rem tidak begitu baik, jalanan licin, ya. Kendaraan sangat terbatas pada saat itu, ya. Nah, kemudian pada tahun 1960-an kita mulai masuk ke World 2.0, mencapai puncaknya tahun 1999 pada saat kita mengalami krisis moneter, jumlah penduduk dunia mencapai 6 miliar. Oke. Kemudian setelah itu, nih begitu ya, World 3.0 tahun 2045 akan mencapai 9,7 miliar, ya, dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Makanya manusia terus menciptakan chips yang lebih besar, lebih hemat, ya, dan sebagainya, lebih cepat, kendaraan lebih cepat, karena memerlukan menghasilkan pangan lebih baik, menghasilkan vaksin lebih cepat, ya, karena manusia merambah pemukiman yang ditempati oleh virus. Kalau suhu bumi naik terus, bakteri purba yang terperangkap di kutub utara dan kutub selatan mungkin akan keluar, dan akhirnya kita memerlukan vaksin baru, dan vaksinnya harus cepat sekali dihasilkan. Kalau dulu vaksin untuk obat cacar, untuk cacar, penyakit cacar 28 tahun dihasilkan. Kemarin kita sudah 11 bulan sudah bisa menghasilkan vaksin, ya. Jadi ini cepat sekali. Nah, tentu sainsnya juga berbeda, pendidikannya juga berbeda begitu. Yang bisa menghasilkan dengan secepat itu begitu, ya. Nanti saya akan ceritakan kepada Anda pendidikan seperti apa yang kita butuhkan. Tentu saudara bertanya apa yang berubah? Wah, banyak sekali yang berubah. Plus minus, saya tidak sedang berbicara dengan guru-guru yang langsung dan orang tua yang langsung mendidik anaknya, ya. Oleh karena itu saya berikan yang umum begitu, ya. Kemarin saya bicara untuk guru-guru PAUD dan orang tua, sehingga saya bisa bercerita situasi apa yang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Nah, apa yang berubah? Yang pertama pasti population ini pemicunya. Pangan ini akan menjadi berkembang sangat pesat sekali. Kita tidak hanya makan ayam dagingnya saja, bulunya sekarang sudah bisa dirubah menjadi daging. Kemudian daging sapi tidak hanya daging sapi yang dihasilkan dari ternak, tetapi juga dihasilkan dari lab, itu sudah dilakukan. Ya, shelter, tempat tinggal itu juga terus dibangun karena kebutuhannya sangat besar. Energi demikian, terjadi perubahan-perubahan, termasuk bagaimana membuat komputer data center yang hemat energi. Caranya bukan pakai listrik yang lebih banyak, tetapi ditaruh pusatnya di dalam air misalnya, sehingga itu akan membuat suhunya menjadi tidak sepanas dan tidak menggunakan banyak energi seperti yang dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian teknologi dan kecepatan ini berubah semakin cepat. Dulu diperlukan dalam beberapa perhitungannya, Profesor Michio Kaku mengatakan diperlukan pesawat multi generation, ya, 3 generasi untuk mencapai planet baru. Ya, ternyata sekarang cukup dalam beberapa waktu, berapa bulan, 2 bulan sudah bisa ke planet Mars. Jadi speed ini akan naik terus, ya, muncul kecepatan karena ada tuntutan baru, ya. Kemudian prioritas customer kita, ya, ini juga berubah.
dari tadinya lifestyle menjadi health, ya. Dari tadinya indoor menjadi outdoor. Kebetulan kami di rumah perubahan ada tempat wedding yang sangat diminati, itu adalah yang outdoor, yang banyak pohonnya, bisa didesain lebih terbuka, bukan yang indoor, begitu ya. Kemudian juga dari short term ke permanent change, short term change ke permanent change. Kita kan dicicil terus nih, ya. Kita dicicil terus, ya. PSBB seminggu, 2 minggu terus diperpanjangnya begitu. Short term, seakan-akan kita akan kembali dengan cepat. Ternyata sudah mendekati 2 tahun ini seperti ini, kemungkinan besar akan permanen perubahan. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melihat ternyata bisa mencapai produktivitas, dan banyak pendidikan tinggi yang mulai menyadari kita bisa melakukan pendidikan yang sifatnya long term, long distance, ya. Dan bisa kita permanenkan perubahan ini. Kemudian customer technology, ini juga yang dimiliki pelanggan bergeser. Customer sudah mulai menggeser dari hanya sekedar connectivity dan menggunakan basic devices, sekarang menjadi lebih produktif dengan membeli apps yang lebih produktif, software, bahkan kamera, ya. Penjualan kamera meningkat sangat pesat, studio, ya, banyak yang sudah mulai memiliki studio sendiri, apakah untuk fun, apakah untuk belajar, apakah untuk menjadi content creator dan lain sebagainya, mikrofon, green screen dan lain sebagainya. Jadi menjadi lebih produktif itu dipakai untuk menghasilkan kegiatan ekonomi, untuk menghasilkan menyebarluaskan ilmu, memberikan gagasan-gagasan, membangun masyarakat dan lain sebagainya, ya. Termasuk dalam sains itu banyak dilakukan perkataan open science. Kemudian juga masyarakat akan terus menambah investasinya, investasi dalam connectivity dan devices yang tadi saya sebutkan menjadi lebih produktif tadi. Kemudian sebagian besar pendidik sudah menikmati teknologi dan akan terus mengikuti tren ini, ya. Namun student terbagi dua, ya, siswa terbagi dua. Mereka yang rindu kembali sekolah itu biasanya agak basic, ya, PAUD, taman kanak-kanak, SD, SMP, dan sebagian SMA itu sangat rindu, ya, untuk ketemu dengan kawan-kawannya, ya. Tetapi sebagian lagi pendidikan tinggi sudah menikmati teknologi, sedangkan praktikum terbagi dua, ya. Pendidikan menjadi pendidik, ya, kemudian menjadi content creator, ya. Saya nggak bisa lihat itu, ya. Pendidik kemudian menjadi content creator, gitu, ya. Oke. Nah, jadi itu yang sudah terjadi. Dan kemudian apa respons dunia pendidikan? Ini respons dunia pendidikan terbagi dua. Ini biasanya disebut sebagai ambidextrous. Ambidextrous itu kita harus memiliki dua tangan. Jadi kalau dulu kita biasanya hanya ahli kalau misalnya kita orang yang kidal, tangan kiri saja yang aktif, tangan kanan tidak aktif. Sekarang harus punya dua-duanya, ya. Model lama dengan model baru harus kita eksplor dua-duanya. Model lama ini walaupun sudah mulai ditinggalkan di dunia internasional, tetapi masih banyak digunakan di negeri sendiri. Regulasinya masih mengikuti pada model yang lama. Kalau saya perhatikan banyak sekali alat teknologi itu hanya untuk mempermudah saja, ya, belum berubah, ya. Nah, namun diperlukan model baru juga, yaitu adaptasi teknologi, karena kita melahirkan generasi penerus yang nanti bekerja ketika AI factory itu sudah dominan. Hati-hati, ya. AI bisa melahirkan AI, robot bisa melahirkan robot, ya. Kemudian surveillance technology, ya, teknologi pengintaian itu akan semakin kuat. Di sini kita diintai oleh jam tangan kita yang mengetahui kita setiap hari jalan berapa langkah, minum berapa banyak, tidurnya cukup atau tidak, detak jantung kita bagaimana. Ini berhubungan dengan perusahaan asuransi, sehingga tidak perlu lagi tes darah ketika membayar premi asuransi, ya. Kemudian kesehatan kita, sekarang kita masuk mal harus buka Peduli Lindungi, data ada di situ. Dan beberapa negara sudah menggunakan data untuk mengamati dan memberikan credit scoring, social credit scoring, sehingga bisa menghukum atau bisa memberi insentif pada orang-orang baik, gitu, ya. Nah, jadi di sini juga bekerjanya dengan ekosistem, bukan lagi mengontrol semuanya.
dan model baru ini memaksa kita harus membuat menggunakan teknologi baru, bisnis model baru, dan kemudian tentu saja memerlukan people baru yang baru, manusia yang baru. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, saya akan tutup dulu dengan bahwa di dalam kehidupan ini kita semuanya memiliki 3 zona waktu. The past, the present, and the future. Ya, the past, the present, and the future. Alina adalah sosok yang the future, ya, the future. Tetapi sekolahnya di masa lalu, ya. 10 years ago, 5 years ago, 20 years ago, ya, you were created by the past. Me, myself, ya, saya sendiri, ya, itu lebih lama lagi, dibentuk oleh 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Bayangin, Alina, ya. Jadi kalau saya ini tidak beradaptasi, saya ini sudah useless, saya ini sudah tidak relevan buat kehidupan hari ini. Kawan-kawan saya banyak yang sudah useless di usia 40 tahun. Pada saat terjadi krismon itu, kami mendekati 40 tahun, kawan-kawan saya useless tiba-tiba sampai hari ini mereka kehilangan pekerjaan dan frustasi, begitu ya. Untung anak-anaknya bisa meneruskan, begitu ya. Karena tidak memperbaharui. Nah, jadi ada masa lalu yang mungkin kita harus lupakan. Tetapi harus ada masa depan yang harus kita ciptakan. Tetapi kita sekarang memanage hari ini. The future is totally different from now. Apalagi from yesterday. Hari ini saja sudah banyak yang berbeda dengan kemarin. Jadi jangan bermimpi pandemi ini masih nanti selesai kita akan kembali seperti kemarin. Akan sebagian itu sudah dipermanenkan perubahan. Karena seperti tadi saya sampaikan, sebagian besar kita sudah invest dalam teknologi baru. So, be careful ya, kalau kita kembali ke masa lalu belum tentu mereka mau tinggal di masa lalu itu. Jadi akan terjadi situasi yang sangat paradoks. Saya hentikan dulu di sini, Lina, ya, nanti kita bisa diskusi. Demikian, ya, makasih. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, berarti saya produk tengah-tengah ya, antara kolonial dan milenial. Jangan nyindir dong. Enggak dong, Prof. Tapi betul sekali loh, Prof. Saya kalau melihat anak-anak saya gitu juga begitu tersiksa bahwa saya rindu sekali mama kembali ke sekolah, ingin ketemu guru-guru dan teman-teman. Sedangkan di sisi lain orang tuanya deg-degan ya, Prof ya. Kalau misalnya tiba-tiba ke sekolah, terus aduh masker kamu lucu, oke kita tukeran ya. Wah, langsung horor itu pulang-pulang. Baik, Prof. Kita akan melanjutkan ke sesi talk show yang nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan, MBA MSc MA, selaku Educational Advisor Ciputra Group yang juga sudah bergabung. Halo Bapak Antonius, selamat siang. Bapak masih mute, Pak? Bapak masih di mute. Boleh dinyalakan dulu mic-nya, Pak? Senang lihat Pak Antonius ini cerah ini ya. Seger ya Pak ya. Semoga kita selalu diberkahi dengan kesehatan ya. Amin. Baik, silakan Bapak Antonius, boleh langsung dimulai dan dipandu pastinya. Ya, pertama-tama terima kasih Prof Kasali ya memberikan pencerahan ya. Bukan sekedar wajah yang cerah tapi kita butuh pencerahan yang lain ya, pencerahan semoga terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu pendek Prof Kasali mengingatkan kita. Di depan itu ada double disruption. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan datang terlalu cepat. Saya pakai kata ini, terlalu cepat. Kenapa? Karena tidak bisa dibandingkan dengan yang lalu. Lalu kita mengatakan, ini berubah jadi ini waktunya segini. Ke depan enggak. Ya. Jadi artinya tidak boleh terlambat. Sehingga beliau mengingatkan kita semua untuk beradaptasi sekaligus meng-create the future. Wah, itu pekerjaan yang susah, itu 2 hal. 1, adaptasi dan create future. Nah, namun berikutnya saya ingin bertanya, mengeksplorasi lebih lanjut, Prof Kasali. Saya pernah membaca, Prof, satu kalimat dari Pierre Naterme yang pernah menjadi CEO-nya di Accenture. Waktu dia berbicara di World Economic Forum tahun 2016. Dia mengatakan begini, digital is the main reason just over half of the companies on the Fortune 500 have disappeared since the year 2000. Kita pikir ya kalau Fortune 500, uang ada, orang pintar juga ada, Prof. Tapi kenapa terlambat? Mungkinkah digital juga akan menghilangkan sebagian daripada institusi pendidikan di negara kita?
Ya, mari Prof. Ya, Pak Antonius, Bapak tajam sekali membacanya. Ya, jadi memang setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada waktunya, begitu ya. Jadi tidak bisa kita paksakan begitu. Ya, coba kita lihat. Saya coba membuat gambaran ya. Ini riding the wave begitu ya, kurang lebih begini. Era 0.0, tadi saya bicara 1.0 kan, 1.0 begitu ya. Era 1.0 itu adalah era di mana lahirnya perusahaan skala global yang namanya VOC. Ya, VOC itu adalah kolonialisasi begitu kan ya, kolonialism gitu ya. Nah, dan kebanyakan yang diambil adalah resources dan kemudian dipersenjatai, mereka mempersenjatai diri pada waktu itu. Nah, kemudian masuklah revolusi industri. Ini adalah World 1.0. Revolusi industri sekitar tahun 1800-an sekian, maka mulailah industrialisasi ya, dan terjadi standarisasi ya, spesialisasi. Perusahaan-perusahaan yang muncul apa saat itu? Perusahaan yang muncul adalah otomotif. Ya, otomotif. Kita masih ingat Ford membuat mobil yang harganya sekitar $750 dengan mass production ban berjalan pada waktu itu. Sedangkan yang lain masih bikin mobil yang harganya mahal tetapi customized, bisa dipesan. Ya. Tetapi hadirnya Ford itu membuat industri otomotif besar sekali. Muncullah industri turunan dari otomotif, baja, oil and gas, dan kemudian industri traveling, industri restoran, semua yang karena adanya penjualan otomotif yang besar-besaran. Nah, setelah itu kemudian dari otomotif ini menurunkan industri lainnya. Industri sebenarnya World 2.0, 1960 sampai 1999 itu lanjutan dari World 1.0 begitu ya. Masih analog, kita bikin produksinya skala economies of scale gitu ya. Industri yang muncul adalah bergaya hidup karena muncul mass consumerism. Jadi industri otomotif itu mendorong lahirnya advertising besar-besaran, media massa, kemudian akhirnya retail, ya, konsumsi, lifestyle itu menjadi satu. Nanti kita lihat perusahaan-perusahaannya. Sehingga sebagian perusahaan yang dulu steel biasa, Bethlehem Steel itu tumbang gitu ketika masuk ke 2.0. Di 3.0 terjadilah yang Bapak sebutkan tadi, menjadi lebih digital ya, karena dunia digital. Ini berbasiskan ekosistem data, segala sesuatu real time. Saya ini kan sekarang dipercaya pemerintah disuruh pegang PT Pos, Pak Antonius ya. Ketika saya pegang PT Pos, saya lihat lama, saya bilang, kenapa nggak direspons kira-kira 20 tahun yang lalu pada saat swasta boleh masuk ke logistik, boleh masuk ke pengiriman surat dan sebagainya. Pertamina merespons sehingga kemudian bisa membuat Petronas, Shell, pom bensinnya itu, Exxon, pom bensinnya tunggang langgang gitu, repot itu menghadapi Pertamina. Pertamina memperbaiki diri dengan servis yang lebih baik dan lain sebagainya. Sedangkan Pos pada saat itu malah terjadi korupsi pada waktu itu. 2 kali pimpinannya ditangkap oleh KPK dan lain sebagainya pada waktu itu ya. Nah sekarang ini saya bilang, waduh ini celahnya banyak sekali bagi kita untuk melakukan digitalisasi, pakai ekosistem dan lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan seperti apa dari masa ke masa? Saya petakan lagi seperti ini ya. Ketika populasi 1 miliar dulu kan VOC nih di sini ya. Sebelum 1 miliar. Setelah itu kemudian muncul perusahaan-perusahaan seperti ini karena otomotif. Ya, Fortune 500 itu didominasi perusahaan-perusahaan seperti ini. Bethlehem Steel, US Steel, Exxon Mobil, oil and gas kan ya, Chevron, juga Detroit. Ya, di situ ada Ford, Chrysler, 3 tuh. Ford, Chrysler, dan General Motor di situ ya, 3. Kemudian Jepang belajar ke Detroit, kemudian memperbaiki dan akhirnya muncul Toyota, Honda, Korea ikut dengan Hyundai, Samsung dan lain sebagainya, bikin mobil juga mereka ya. Nah ini karena terjadi standarisasi, spesialisasi dan sebagainya. Oke. Kemudian setelah itu, tadi kan consumerism kan, ini industrinya, yang muncul itu Walmart, Target dan seterusnya. Toyota juga ikut di sini, mulai dengan lebih efisien, mobil yang lebih desainnya lebih bagus. Ini adalah consumerism di sini, ya. Nah, begitu World 3.0 tuh, begitu apa yang masuk, begitu kita lihat ini yang disebut oleh para ahli sebagai G-Mafia. G-Mafia itu singkatan dari Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, dan Apple. Itu yang dari barat, ya, 6 kekuatan besar. Kalau dari timur itu BAT, itu adalah Baidu, Alibaba dan Tencent. Tentu di bawahnya ada lagi tuh. Ya, ada Cisco, ada Zoom, ada SoftBank,
ada you name it, banyak sekali Pak. Ya, yang semuanya adalah industri di dalam industri berbasiskan teknologi digital begitu ya. Perusahaan-perusahaan tidak masuk ke dalam dunia digital itu terperangkap dan akhirnya terpuruk di situ. Jadi kalau kita lihat Fortune 500 itu kelihatan sekali siapa yang merespons dan siapa yang tidak merespons. Siapa yang kemudian beradaptasi dan siapa yang tidak beradaptasi. Pada waktunya adalah gugur karena muncul cara-cara baru begitu ya. Jadi ini semua mengakibatkan terjadi pergeseran-pergeseran. Bahkan kemudian kita bisa melihat ya apa yang terjadi. Ini kita lihat ada yang fit atau tidak dengan keadaan. Kalau dulu ayah saya kerjaannya bagus sekali, tapi umur 45 dia mulai useless. Dulu keahliannya adalah sebagai orang admin. Ini di World 0.0 admin tuh orang yang hebat tuh, bekerja di perusahaan asing gitu ya, perusahaan penjajah. Begitu nasionalisasi admin juga masih bagus, tapi begitu masuk ke World 1.0 dan 2.0 begitu ya, admin itu kemudian menjadi useless begitu ya, karena admin menjadi pekerjaan semua orang. Yang keren setelah itu adalah engineer, pekerjaan sebagai engineer dengan standarisasi, spesialisasi. Setelah itu profesionalisme. Akuntan, bankir, ya, kemudian orang yang ahli branding, ya, R&D itu luar biasa di World 2.0. Di World 3.0 terjadi disruptions. Yang hebat tuh orang bekerjanya sebagai data scientist itu hebat sekali. Dan perusahaan yang bertahan adalah yang bekerja dengan aturan baru, pakai ekosistem, open source, AI, MO, digital technology. Orangnya harus memiliki self-driving, ya, belajar sendiri. Bukan karena disuruh, bukan karena mengejar gelar begitu ya, tapi harus update anytime begitu ya, bukan karena gelar, tapi karena update begitu ya. Nah ini akan terus memicu kita, termasuk dalam sains Pak. Sains ini juga berubah nih, ya. Sains berubah. Dulu sains 1.0 itu orang bekerja dengan diri sendiri, kita jadikan eksperimen. Saya lupa siapa namanya, itu ada saintis yang pertama kali melakukan anestesi yang sifatnya lokal gitu ya, anestesi lokal itu dulu caranya adalah dia bedah diri, dia minta temannya bedah, lakukan usus buntu tapi anestesi lokal. Sama dengan Peter Kover ketika Peter Kover ini menantang Robert Koch pada waktu terjadi bencana kolera di Jerman. Nah Robert Koch itu yang menemukan bakteri dan dia bilang ini penyebabnya kolera, tapi Robert Koch tidak percaya. Ya, Robert Koch tidak percaya Peter Kover tidak percaya bahwa bakteri, maka dia minum itu bakterinya itu, ditujukan minum. Dia cuma sakit sedikit begitu, ya, dia cuma sakit sedikit. Tetapi dari situ muncul dua pendekatan yang sangat penting. Yang pertama adalah bakteriologi, ya, ilmu mengenai bakteri, ilmu tentang germs, tentang kuman, dan satu lagi ilmu tentang kebersihan. Ternyata bukan bakterinya, tapi adalah kalau bakteri yang sungai tercemar, airnya tidak disaring, waktu akan diminum, itu yang mengakibatkan menular. Bukan menular karena ada orang di sini, orang di sana, kemudian sakit perut, kolera, kemudian mati begitu ya. Tetapi adalah karena hygiene begitu ya. Nah dulu orang melakukan studi itu adalah benar-benar karena, mana yang ini tadi ya, bukan karena melakukannya dengan publikasi begitu ya. Nah di Science 2.0 orang melakukan publikasi ya. Beberapa tahun yang lalu The New England Journal of Medicine itu merayakan 200 tahun itu. Jadi kalau dokter mau praktek ya dia harus mengacu pada hasil riset yang sudah dilakukan di jurnal begitu. Publikasi harus, karya ilmiah harus dipublish gitu, di print. Ada peer review ya, dan print editionnya begitu. Nah sekarang dengan adanya teknologi, anak-anak kita dan saya itu sudah menggunakan open science ya, dengan cara apa? Berjejaring pakai teknologi ini. Ketika Amerika dengan China itu begitu, Amerika Tiongkok itu perang dingin saat ini terjadi keributan, tapi saintis dari Tiongkok dan dari Amerika itu bekerja sama. Ada lebih dari 5.000 karya ilmiah yang dikerjakan bersama-sama saat ini, dan mereka menggunakan teknologi, dengan menggunakan jaringan teknologi dan saling memberitahu. Jadi yang menemukan adalah seorang ilmuwan, Profesor Chang dari Wuhan, yang menemukan bentuk genom awal dari virus SARS yang COVID itu.
kemudian dia bercerita pada temannya di Australia, dan temannya di Australia kemudian minta izin, dan akhirnya diumumkan di Twitter. Jadi sekarang muncul Twitter Scientist, muncul Facebook for Science begitu ya, saintis-saintis seperti itu, karena harus mempercepat. Kalau dia print, dicetak dulu, baru kemudian nanti diakui sebagai karya ilmiah begitu, terlalu lama. Tidak bisa menghasilkan vaksin dalam tempo 11 bulan. Nah, karena mengacu pada open science itu, akhirnya saintis-saintis mulai mencari cara setelah melihat, oh ini virusnya. Oh, contohnya kayak begini. Terus mereka minta sampel, dikirim dari jaringan-jaringan itu, dan akhirnya kemudian mereka bisa membuat vaksin dalam waktu 11 bulan. Seperti itu. Jadi, ini digitalisasi yang Bapak sebut di Fortune 500 itu kemudian mengakibatkan sebagian dari perusahaan-perusahaan itu hilang, ya, dan sebagian lagi eksis karena beradaptasi dan muncul yang baru. Saintis juga begitu, Pak. Saintis juga begitu, semuanya begitu, ya. Ada cara-cara yang baru. Nah, ini adalah gambaran bagaimana dunia digital memberikan dampak bagi kehidupan yang sangat besar. Demikian, Pak Antonius. Ya. Baik, makasih. Prof ya, jadi ini dunia pendidikan mesti siap-siap ya dengan terus beradaptasi. Ya, Prof. Tadi Prof menyampaikan dua kemungkinan yang sangat menarik ya, ketika anak-anak kembali ke sekolah. Prof mengatakan bahwa anak-anak tuh sampai dengan SMA itu pasti balik ke sekolah lah, senang lah mereka ya, mereka rindu balik. Ya kalau yang di perguruan tinggi ya ada yang sebagian senang sudah kuliah online, dosennya juga mungkin ada yang sudah senang online begitu ya. Ya, tapi pengen ketemu juga mungkin sekali-kali. Nah, Prof yang menarik, waktu Prof katakan yang mulai dari sampai dengan SMA. Ya, anggaplah kita bisa berkumpul lagi, ya mungkin awal tahun depan atau beberapa bulan ke depan. Bukankah mereka sudah 1,5 tahun terbiasa belajar lewat gadget? Sudah terbiasa bahwa saya bisa mengerti loh hanya dengan lihat begini. Nanti kalau ke dalam kelas nih, Prof ya, melihat lagi misalnya guru mengajar, menjelaskan di depan, apakah akan terjadi semacam konflik ya Prof ya? Nah, apa nih kira-kira apa yang akan terjadi dan apa yang harus disiapkan oleh para pendidik? Karena anak-anak 1,5 tahun sudah dipaksa beradaptasi dengan teknologi. Ya, silakan Prof. Ya, jadi tentu kita tidak boleh bermusuhan dengan teknologi. Ya, tidak boleh bermusuhan. Saya ingat dulu anak saya waktu kecil senang main PS. Dan sering saya batasi, saya larang-larang. Yang saya takuti setiap generasi itu takut dengan anaknya kalau kecanduan sebetulnya. Jadi yang mesti kita bedakan antara boleh atau tidak dengan kecanduan. Yang berbahaya ini kecanduan. Karena teknologi digital ini memang bisa memberikan dampak, memberikan hormon yang sangat bagus begitu ya, dalam pikiran manusia itu, yang membuat kesenangan yang luar biasa. Nah, yang paling mesti dijaga adalah kecanduannya itu. Tetapi teknologi ini kalau membuat anak itu menjadi senang, tidak apa-apa sebetulnya. Ya, bahkan bisa sangat membantu. Saya membuat buku, membuat karya, semuanya merasa tambah adaptif itu kalau kita menggunakan sesuatu di sini. Bahkan saya sekarang jarang menggunakan laptop karena semua juga bisa dilakukan di smartphone kita, begitu ya. Jadi saya kemana-mana gampang, energinya juga selalu ada, gampang dinyalakan. Jadi kita bisa menggunakan secara produktif kalau kita bisa melakukan kontrol. Jadi sebetulnya pendidikan dasar itu harus bisa melatih anak-anak apa yang disebut dengan executive functioning. Executive functioning itu adalah antara lain adalah memory control, ya. Bagaimana menggunakan memory control, bagaimana melakukan fokus, ya, ketika melihat sesuatu fokus, bagaimana melakukan eksplorasi, creativity, melihat dari point of view yang berbeda, melakukan validasi terhadap setiap kebenaran. Ya. Jadi ini life skill ini yang perlu dibangun. Nah, beberapa hal yang saya kira perlu kita perhatikan juga ke depan, bahwa ternyata pendidikan ini berubah sekali. Dulu kita sebutnya namanya pedagogi. Saya masih ingat itu kalau saya kuliah itu dosen-dosen ngomongnya pedagogi. Dulu waktu saya kuliah begitu. Karena apa? Karena instructor is the center. Ini adalah World 1.0 ini, ya. World 1.0 itu adalah instructor is the center. Kemudian kontribusi learnernya itu limited. Kemudian prosesnya itu adalah satu arah, ya. Ini fisik, dunia fisik analog. Ya. Tujuannya adalah orang jadi punya ilmu, berpengetahuan. Kemudian muncul dunia World 2.0,
di mana kita sebutnya andragogy. Andragogy itu adalah instructor and learner are the centers. Kita ngomong participant centered learning, pendekatannya Harvard, PCL itu ya. Kita bicara tentang student centered learning begitu ya. Tetapi sebetulnya adalah interaksi keduanya, learners kemudian mulai berkontribusi dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk yang disebut dengan heutagogy. Apa itu? Ini adalah metode pendidikan 3.0 dengan adanya teknologi, menjadikan student siapapun yang belajar, apakah itu anak-anak atau orang dewasa. Kalau pedagogi kan asal katanya anak-anak, bahwa kita yang belajar itu anak-anak gitu. Di sini yang belajar adalah orang yang bisa lebih mandiri ke depan, begitu ya. Jadi the center itu adalah learner, bukan student, tapi learner begitu ya. Jadi learner itu memberi kontribusi yang besar dalam meng-create, begitu. Jadi di sini creating knowledge. Nah, maka kita memerlukan sosok manusia yang bisa belajar seumur hidup dalam artian dia harus tahu bahwa belajar bisa kapan saja, di mana saja, tidak harus demi gelar, ya, bisa belajar di rumah, tidak harus kurikulum yang dikasih oleh guru, ya, tetapi juga dia bisa nyari sendiri. Pendidik itu harus memberikan ruang kepada anak-anak untuk eksplorasi terhadap dunia baru, tetapi diberikan etikanya, fokusnya. Dan kalau sewaktu-waktu murid bisa mau bertanya, selain bertanya pada Google, juga bisa bertanya pada gurunya, pada jaringannya. Asal menyenangkan saja. Ini contoh seorang anak, ya, tiba-tiba menjadi hero, pahlawan, ya, karena dia sedang diajak jalan oleh neneknya untuk beli mainan dan senang sekali dia, anak umur 10 tahun, begitu ya. Tiba-tiba neneknya dapat serangan jantung setelah pulang dari Walmart. Neneknya kena serangan jantung, dia langsung loncat, ambil kemudi dan dia bisa nyetir, pinggirkan ke jalan highway itu. Dan jadi berita besar sekali karena dia langsung kontak 911 dan kemudian setelah itu dia bisa pinggirkan mobilnya. Semua orang bingung. Jadi kamu selama ini diajarin sama nenek kamu belajar. Kapan belajar mobilnya? Karena dia hero oleh televisi di Amerika. Ternyata dia bilang, dia belajar nyetir itu dari Mario Kart, dari game. Ternyata bisa. Nah, inilah cikal bakal munculnya metode pendidikan yang disebut gamifikasi. Ternyata gamifikasi ini bukan hanya untuk pendidikan, tetapi juga untuk melatih militer berperang, ya, militer berperang pakai game, ya, memotong virus sekarang sudah pakai game, memberikan training konstruksi pakai game. Jadi sudah mulai banyak game ini bisa dipakai untuk pendidikan, gamifikasi ini besar sekali, ya. Nah, ini saya lewati ya. Nah, tetapi Pak Antonius, yang saya khawatirkan ke depan gitu ya, kalau munculnya useless generation, kalau kita tidak mendidik dengan baik, kalau anak-anak tidak diberikan teknologi dengan baik, karena teknologi ini kan pasti tidak bisa dijangkau oleh semua orang. Ada orang yang punya akses terbatas, daerahnya belum sampai ke 4G begitu ya. Connectivity-nya terbatas. Tapi syukurlah pemerintah sadar akhirnya disambung-sambung semua tuh daerah-daerah terpencil sekalipun. Tapi nanti kalau muncul AI itu bisa muncul useless generation tuh. Ini juga mengkhawatirkan, Pak. Sangat mengkhawatirkan munculnya useless generation itu ya. Ini karena ada data dan nanti akan terjadi ledakan kecerdasan, Pak. Ya. Ini ledakan kecerdasan dan kecerdasannya bukan milik manusia, tapi milik AI gitu, milik mesin gitu ya. Nah, manusianya bagaimana? Bisa useless. Tadi saya sebutkan ayah saya useless umur 45 tahun begitu. Sedangkan sebagian kawan saya umur 40 tahun, 50 tahun sudah mulai useless. Dengan adanya teknologi digital, kalau manusia yang tidak memiliki kemampuan belajar sendiri, tidak punya kemampuan fokus, tidak punya kemampuan untuk beradaptasi, mencari hal baru, explore, ya, dan selalu hanya belajar yang cari dari sekolah saja, maka dia akan cepat menjadi useless begitu. Ini yang kita mesti khawatirkan. Saya berapa kali dengarkan ceramahnya Harari. Harari berapa kali tuh? Yuval Noah Harari yang menulis buku Homo Sapiens, Homo Deus, dan satu lagi buku 21 Century itu ya. Dia mengatakan bahwa akan terjadi useless generations dan dugaan saya ini sudah terjadi bagi sebagian kita ya, karena McKinsey mengatakan akan ada 25 juta orang kehilangan pekerjaan di Indonesia akibat AI ini. Tetapi akan muncul 35 juta pekerjaan baru sampai 45 juta. Masalahnya apakah yang 25 juta kehilangan pekerjaan ini akan menjadi bagian dari 35 juta? Kemungkinan sebagian enggak, useless dia karena tidak beradaptasi ya. Nah, kita sebagai pendidik punya kewajiban, Pak, untuk
melatih ulang mereka, memberikan mereka tools ya, software, petunjuk-petunjuk yang mempermudah. Jadi pendidik harus membiasakan anak-anaknya itu selalu belajar seperti itu. Demikian Pak Antonius. Terima kasih Prof ya. Prof, saya ingin mengulang statement Prof nih karena bagus sekali dan ingin berbagi kepada, saya kira banyak pendidik yang berada di sini. Kita semua sebagai pendidik sering khawatir tuh anak-anak yang main games ya. Tampaknya ini bukan sesuatu yang kita bisa lawan secara frontal. Di seluruh dunia pemain game itu katanya sudah 1,6 miliar. Ya. Namun kata kunci dari Prof Kasali penting sekali Bapak Ibu pendidik sekalian, yaitu memiliki skill executive function. Itu yang harus diperkuat. Ketika kita membangun executive function itu pada saat yang sama menghindarkan mereka menjadi useless generation. Wah, thank you nih Prof ya. That's true. Yeah. Thank you Prof. Prof, saya akan masuk ke pertanyaan saya terakhir. Setelah ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang berada di YouTube yang akan disampaikan oleh MC kita, Ibu Dina. Nah, Prof, saya menghadiri ceramah Prof yang terakhir waktu di Ciputra Group. Oh iya. Ya, saya di sana Prof. Ya. Prof mengingatkan tentang dua investasi yang sangat penting di saat ini, yaitu investasi teknologi dan people. Ya. Saya ingin kaitkan ini dengan AI. Betul sekali Prof yang Prof katakan, bahkan saya membaca laporan OECD bahwa impact daripada AI dari tingkat uncertainty maupun impact-nya bisa lebih besar dari pandemi. Nah, sehingga Prof, menurut Prof ya, khususnya institusi pendidikan, mengantisipasi itu semua, investasi apa yang harus dilakukan sekarang? Ya, silakan Prof. Ya, jadi memang ini menjadi persoalan yang sangat besar begitu ya. AI ini akan mengakibatkan banyak hal dan teknologi AI ini sangat penting sekali kita dalami. Jadi anak-anak kita perlu mendalami, kita sebagai pendidik juga perlu mengembangkan SDM seperti ini. Perusahaan-perusahaan juga perlu mentrain yang disebut dengan the future skills. Jadi keterampilan-keterampilan digital ini harus ada. Saya di PT Pos, saya dalam direction saya kepada BOD juga saya sampaikan tidak cukup hanya menciptakan SDM yang today, tapi juga harus menciptakan SDM the future. Data science dan sebagainya itu perlu kita create. Kalau tidak bisa kita bajak dari tempat yang kita didik sendiri, kita bajak. Kalau tidak bisa bajak ya kita pinjam atau kita kerjasama begitu ya. Kita perlu mempunyai the future. Kalau tidak kita akan semakin digilas begitu ya. Dan basisnya semua adalah data. Jadi data is the oil katanya begitu kan of 21st century begitu ya. Data is the oil. Jadi investasi memang ini ke permulaan dari AI ini penting sekali ya. Algoritma, better service ini semua dari sana larinya begitu ya. Sehingga kemudian kita bisa melihat ini kombinasi dari keempat elemen ini ya. Mengakibatkan learning effect dan mengakibatkan learning itu dengan menggunakan data. Beda dengan R&D yang dulu kita lakukan begitu ya. Dan ini data memberikan kita feedback yang sangat besar tentang hal-hal apa yang terjadi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, saya juga mengatakan teknologi yang diperlukan adalah terkait dengan ini. Kita mulai melihat bahwa sekarang kata manajemen mulai diganti dengan kata orkestrasi. Ya, kemudian marketing mulai diganti dengan kata mobilisasi, gitu ya, mulai. Marketing jadi mobilisasi. Jadi orang mobilizing apa ya, resources, information, opinion itu semua dimobilisasi dengan menggunakan pendekatan ini, teknologi ini. Jadi teknologi seperti apa? Ya teknologinya pakai super apps yang terkait dengan broadband network. Di dalamnya ada menggunakan data yang tersimpan di dalam cloud begitu ya. Dan kita menggunakan kecerdasan buatan. Kemudian benda-benda kita gunakan sensor sehingga terjadilah yang disebut Internet of Things. Jadi pendidikan, sekolah, universitas dan lain sebagainya itu harus dibangun dengan Internet of Things dan bisa menggunakan teknik metode yang disebut MO. MO ini mobilisasi dan orkestrasi di situ. Jadi kita semuanya tinggal buka super apps-nya apa. Jelajah ilmu mungkin adalah bagian dari super apps begitu. Kita bisa buka di sini. Microsoft Teams itu juga adalah Google. Ini adalah juga super apps begitu semuanya. Semua berjejaring begitu. Dan kita bisa gunakan dan kita bisa lihat feedback. Kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang ini bisa terhubung dengan pihak-pihak yang lain. Dimanapun kita berada. Jadi guru tidak lagi bisa mengatakan saya tidak sedang di sini di Jakarta. Jadi saya tidak bisa mengajar. Saya mengajar dari Toraja juga bisa.
Toraja baru dibuka airportnya, jalannya bagus. Saya komunikasi dengan pimpinan perusahaan telekomunikasi di sana, bisa nggak saya dapat sambungan yang bagus, dicek daerahnya, mereka bilang bisa di sana. Saya mengajar dari Toraja di sana, ya. Dan saya pernah mengajar dari Raja Ampat, bisa itu semuanya. At the same time begitu kita bisa melakukannya, karena tidak terikat dengan ruang dan waktu. Teknologi seperti ini yang menggunakan MO sangat kita butuhkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah manusianya bagaimana, SDM-nya bagaimana? Ini manusia yang perlu kita lakukan, kita investnya begini ya. Jadi manusia dengan kemampuan self learning. Para pendidik, didiklah anak-anak agar mereka bisa self learning. Dan oleh karena itu mereka harus punya self driving ability untuk mendrive dirinya sendiri ya. Bukan, kan disiplin ada 3, ada force disiplin, ada yang voluntary disiplin, dan ada yang disebut self-disiplin. Disiplin karena kemauan sendiri, bukan disuruh-suruh orang begitu. Ini harus dilatih begitu. Sehingga akhirnya setiap orang menyadari bahwa kendaraan dia itu adalah bukan sepeda motor, bukan mobil, tapi adalah dirinya. Self-driving. Dia yang bisa mencapai impian, yang bisa mencapai cita-citanya itu adalah dirinya. Bagaimana dia menggerakkan itu. Kemudian mereka punya kesadaran ini, belajar seumur hidup. Belajar itu bukan karena demi gelar, bukan karena disuruh-suruh orang ya, yang bersifat encouraging dan bersedia untuk suffering. Hati-hati ini banyak motivator sekarang ini Pak Antonius yang mengajarkan pentingnya passion. Seakan-akan passion itu senang aja. Nah, ingat bahwa untuk mencapai apapun juga harus ada suffering. Nah, suffering itu bedanya adalah kalau kita lakukan karena kita punya passion, maka kita tidak merasa suffering gitu loh. Kita enjoy. Tapi ada motivator yang mengajarkan, oh kamu itu suffering ngapain? Kita harus smart work, jangan hard work katanya. Suffering itu bagian dari hard work, bagian dari enjoy. Jadi pahit, sedih, sakit itu juga karena kita karena kita passion, itu juga bagian dari passion ya. Saya bikin buku itu emang enak-enak aja Pak? Kan enggak. Saya enggak tidur saya selama menjelang malam tahun baru, saya nggak tidur. Hari libur panjang saya duduk bertemu orang sebentar, kemudian saya duduk yang lama. Saya membuat disertasi juga seperti itu. Yang lain dengan keluarga-keluarga dengan anaknya bermain di luar ketika musim panas di Amerika. Saya harus duduk main sebentar dengan anak, balik lagi ke meja komputer, duduk berjam-jam dengan panas itu di tempat duduk kita, itu begitu. Kita suffering but we enjoy it gitu ya. Karena kita mempunyai yang tadi Bapak sebutkan executive functioning itu ya. Kemudian eksploratif, harus fun, belajar harus fun dan memiliki cognitive flexibility, kemampuan melihat dari perspektif yang berbeda, sudut yang berbeda, melihat dengan cara yang lain. Jadi akhirnya kita memiliki itu untuk melihat menciptakan hal baru. Kemudian expose self to learning network. Nah ini penting sekali, learning network ya. Karena kita sekarang menggunakan e-technology. Dan jangan lupa manusia yang bukan hanya saintis di labnya masing-masing, tetapi adalah bisa berkolaborasi dengan saintis lain menjadi open scientist gitu ya. Kolaboratif scientist. Ini adalah manusia-manusia yang kita perlukan. Kemudian juga ini juga penting sekali nih Pak. Manusia yang selalu memeriksa, memvaliditi setiap kebenaran. Kita sekarang nih apa saja mau cepet-cepetan. Ketika Akiditio dikabarkan memberi 2,1 triliun, cepet-cepet dipuji. Ketika kemudian belum ada uangnya, cepet-cepet dijelek-jelekin. Padahal barangkali duitnya ada, kita nggak tahu juga begitu ya. Kita perlu melakukan validasi terhadap setiap informasi. Demikian pula terhadap obat, terhadap vaksin, terhadap apa. Kita selalu melakukan validity ya. Jangan apa-apa kita cepat. Memang abad kecepatan, tetapi penting sekali menjadi manusia berakal itu adalah selalu melakukan validity check ya. Kalau tidak melakukan validity check akan repot. Dan terakhir, bekerja dengan future skills, keterampilan masa depan begitu. Jadi inilah hal-hal yang saya kira kita perlu bangun ke depan. Oke, makasih Prof ya. Menarik sekali tadi Prof katakan tentang passion tuh Prof ya. Saya pernah baca katanya sebenarnya dari bahasa Yunani ya, passion itu mengakar katanya dari to suffer. Ya, menderita. Jadi bukan senang-senang ya. Memiliki passion tadi seperti Prof katakan berani menderita ya.
Baik ya. Oke, terima kasih Prof. Rupanya nanti giliran pertanyaan dari para pemirsa, saya kembalikan pada Bu Alina yang akan mengelola pertanyaan dari pemirsa. Silakan Bu Alina. Baik, terima kasih Bapak Antonius, Profesor Renaud. Ini luar biasa sekali nih. Kalau boleh saya request ke SMI, boleh nih diperpanjang sampai 3 hari nih. Kayak topiknya seru banget, nggak habis nih kalau kita mau bahas cuman beberapa menit ya Bapak. Baik, tadi saya senang sekali dengan kata gamifikasi ini Prof. Sebelum kita melaju ke pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah hadir hari ini, saya mau memberikan apresiasi nih sama gamifikasi. Beberapa waktu lalu, saya juga dikejutkan sama anak saya yang kecil, tiba-tiba mama saya nanti kalau sudah besar mau jadi pemain e-sport. Kaget mamanya langsung. Ternyata memang ada ya sekarang itu gamifikasi, luar biasa. Dan saya juga senang sekali dengan kalimat bekerja itu juga nanti future kerjaannya berdasarkan passion. Itu sejauh ini saya coba menerapkan ke anak-anak saya karena kebetulan mama papahnya juga bekerjanya tidak sesuai sama jalur pendidikannya nih, nggak nyambung gitu ya. Tapi memang kami berdua mengikuti passion dan kami juga mengharapkan anak-anak kami nantinya tidak pergi bekerja, tapi we go to our playground gitu. Jadi mereka senang dengan pekerjaannya. Aduh, terima kasih banyak ilmu-ilmunya Prof. Bapak Antonius. Kita akan langsung ke pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sudah hadir sore hari ini ya. Pertama pertanyaan dari Bapak Indrayani Suteja dari Bina Nusantara University. Pertanyaannya adalah apa saja tantangan dan terobosan terbesar dalam meningkatkan dan mengembangkan digital untuk edukasi pendidikan di Indonesia? Ya, tantangan terbesar itu adalah kalau kita beranggapan bahwa teknologi pertama itu adalah sekedar alat untuk mengganti yang lama. Ya. Banyak orang menggunakan teknologi mengganti yang lama, tetapi yang lain-lainnya tidak dirubah. Jangan lupa kalau ada orang memberikan kita pulpen yang bagus, yang mahal, kita mesti lihat. Kita pakai di baju kita, kita taruh di kantong kita lihat bajunya cocok apa enggak. Ternyata begitu kita taruh, ternyata pulpennya lebih besar daripada baju kita. Berarti bajunya harus kita sesuaikan. Setelah bajunya kita ganti, ternyata celananya tidak cocok. Ternyata behaviornya tidak cocok. Jadi satu elemen bisa menggantikan semua elemen yang ada. Apa itu? Yang pertama adalah business process. Karena teknologi ini intinya adalah kecepatan. Tadi kan saya bilang penduduk bertambah. Itu penting sekali tuh memahami bagaimana penduduk dari 1 miliar menjadi 3 miliar, menjadi 6 miliar, menjadi 9,7 miliar gitu ya. Itu penting sekali. Saya satu ketika di Beijing pengen pergi ke tembok raksasa itu ya, Great Wall itu ya. Tapi saya pengen naik kendaraan umum. Ya, saya udah berapa kali tapi yang berikutnya itu saya pengen coba kendaraan umum yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Beijing itu ke Pataling gitu ya. Dan saya naik kereta api, saya nggak ngerti bahasanya, hurufnya, saya cuma ikutin irama dan kaget saya ketika saya masuk di situ di antrian. Kalau kita biasa sekolah di barat, tiba-tiba pergi ke negara timur, itu kan lain lagi aturannya ya. Jepang sangat tertib, orang ngantri. Di China orang ngantri, tapi tiba-tiba menjelang waktunya semua orang pas pintu dibuka lari semua kencang sekali. Saya bingung kan semua punya tiket, ada nomornya, kok masih rebutan begitu. Akhirnya saya berefleksi, oh di Jepang orang tidak rebutan karena semua orang tahu dia akan dapat bagian. Karena dididik dari dulu orang harus antri dan penduduknya tidak banyak. Tapi once Anda berada di sebuah negara yang populasinya segitu banyak, kalau nggak rebutan nggak dapat tuh. Kalau nggak rebutan nggak dapat. Saya ingat istri saya, dia anak ke-12 di rumah. Anak ke-12, ya paling bungsu. Dia bilang selama dia makan dulu, dia selalu dapat cekernya. Dia dapat brutunya gitu ya. Padahal dia pengen dapat kepalanya. Jadi ketika setelah menikah dengan saya, itu kalau makan ikan dia selalu minta kepalanya. Seakan-akan dia merasa jadi raja di rumah ya. Karena dulu nggak kebagian. Kalau nggak rebutan nggak kebagian. Nah, dengan penduduk yang meningkat terus, teknologi itu akan dipacu supaya bisa mendapatkan makanan lebih bagus, lebih banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Pendidikan juga begitu. Ini berakibat ininya manusia ini berubah nih. Memori manusia juga berubah. Ilmu pengetahuan baru untuk membaca itu berubah. Maka cara kita ngajarin berubah. Nah akibatnya di sebuah organisasi bisnis model harus berubah, bisnis proses harus berubah. Ada teknologi, tapi kalau bisnis model tidak berubah, sama juga bohong.
Kalau bisnis prosesnya tidak berubah, sama juga bohong. Kalau people-nya tidak adaptasi, tidak sama juga bohong. Itu satu. Yang kedua, to some extent, ternyata merubah manusia adalah almost impossible merubah manusia. Ya, itu sama juga kita merubah ikan menjadi monkey. That's impossible. Ya, ikan terlatih mencari makanan di dalam air. Suddenly dengan adanya teknologi, dia harus cari makanan di atas pohon. Ya, kalau kita latih terus-menerus ikan ini menjadi monkey, impossible. Sudahlah, jadi kita siapkan aja yang ini, tetap melakukan yang ini, yang baru kita rekrut lagi yang baru. Ini di dalam organisasi disebut sebagai ambidextrous yang kita pelajari, ambidextrity. Ya, dua tangan kita harus aktif. Yang lama udah kerjakan aja yang lama. Waktu saya di PT Telkom saya bilang udahlah. Ini Telkomsel ini memang besar, tetapi dia turun terus. Karena sekarang orang semuanya pakai telekomunikasi itu pakai WhatsApp call. Pendapatan dari voice turun terus. Ya, jadi kita harus create new thing. Ya, apa itu? IndiHome barangkali. Ya, IndiHome itu kan seperti Biznet, seperti yang lain-lain. Semuanya itu connectivity ke depan. Learningnya semua pakai begitu. Ya, ada First Media, ada segala macam itu. Itu ke sana connectivity-nya. Nah, jadi saudara-saudara, kita tidak cukup tuh punya satu. Nah, terus kemudian kita bikin bisnis baru yang the future. Terus orang lama kita suruh, kita robah. Bisa menjadi yang baru ini. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa gitu ya. Udah yang ini biarin aja sampai dia pensiun, dia nanganin yang ini. Ya, kita kasih kerjaan tambahan-tambahan sedikit yang mendekati aja. Tetapi ketika kita membuka bisnis yang baru, mendingan kita create orang-orang baru di situ. Jadi almost impossible to transform people from fish to be monkey. That's almost impossible. Memerlukan DNA yang berbeda itu. Kira-kira begitu ya. Mohon maaf contohnya kira-kira begitu. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Indrayani Suteja. Semoga sudah terjawab pertanyaannya. Kita akan berlanjut Prof ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Bapak Lutfi Rama. Izin bertanya, untuk aplikasi jelajah ilmu untuk situasi saat pandemi seperti ini memang sangat membantu kinerja guru, siswa maupun orang tua siswa. Tetapi apakah jika kondisi sudah normal, aplikasi ini masih perlu dipakai? Ini nampaknya juga pertanyaan untuk Bapak Herbert ya. Bapak Herbert, apakah masih ada di ruangan? Ya, saya masih Halo ada. Bapak Herbert. Iya, Bapak Herbert, pertanyaannya menarik nih Pak Herbert. Saya ulang ya. Boleh, silakan. Ya, izin bertanya, untuk aplikasi jelajah ilmu untuk situasi saat pandemi seperti ini memang sangat membantu kinerja guru, siswa maupun orang tua siswa. Tetapi, apakah jika kondisi sudah normal, aplikasi ini masih perlu dipakai atau enggak nih Pak? Gimana Pak tanggapannya? Kalau tadi kita melihat dari pemaparan Prof ya, Prof luar biasa memberikan gambaran mengenai tidak hanya dari sisi tren ataupun teknologi, tapi juga dari sisi arah ke depannya lebih kurang seperti apa. Dan salah satu kata tadi disebutkan bahwa waktu kita sudah invest di teknologi, maka itu juga akan menjadi sesuatu yang ke depan terus akan dipakai. Nah, hal yang sama juga terjadi pada saat kita berbicara mengenai Education 5.0, di mana di dalamnya kemampuan untuk siswa belajar secara mandiri itu juga sangat diperlukan, ya. Dan untuk itu, aplikasi-aplikasi seperti Jelajah Ilmu tidak hanya diperlukan pada saat pandemi seperti ini, tapi pada saat setelah pandemi pun aplikasi seperti ini akan terus diperlukan. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena lewat aplikasi yang seperti ini, siswa dimampukan, ya, ataupun pembelajar dimampukan untuk mereka bisa belajar secara jauh lebih mandiri, karena kapanpun, dimanapun mereka bisa belajar dengan semua konten yang sudah ada di dalamnya. Ya, yang disediakan oleh guru maupun juga mereka bisa cari, itu bisa dilakukan di dalamnya. Dan untuk dari sisi proses pembelajaran di sekolah, kalau kita melihat hari ini segala administrasi di sekolah kan masih dilakukan. Nah, semua administrasi itu mau pada saat online, pada saat offline, pada saat pandemi atau tidak pandemi, semua administrasi ini tetap perlu untuk dilakukan, dan ini semua tetap bisa disediakan oleh Jelajah Ilmu pada saat sekarang pandemi ataupun pada saat setelah tidak pandemi. Jadi secara prinsip aplikasi ini, solusi pembelajaran ini
tetap bisa dipakai di saat ini maupun pada saat nantinya. Begitu. Ya, Oke, baik. Terima kasih Bapak Herbert atas informasi yang luar biasa. Ini pertanyaannya, terima kasih Bapak Lutfi Rama ya. Terima kasih atas pertanyaan yang juga luar biasa. Semoga sudah terjawab. Kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Profesor Dr. PM Budi Haryono. Sebagai praktisi edukasi, agar variabel relasi dan interaksi bisa dipenuhi, bagaimana teknisnya? Silakan Prof. Ini untuk saya. Iya, Prof. Ya memang teknologi baru itu harus bisa mendorong munculnya interaksi ya. Interaksi itu menjadi sangat penting sekali, tidak boleh one way karena tadi saya katakan kalau namanya pedagogi itu adalah satu arah begitu ya. Di mana pusat pembelajarannya adalah pada guru. Ketika kemudian bergeser dan sekarang pedagogi itu adalah interaksi itu menjadi sangat penting. Tetapi interaksi itu hanya bisa hidup kalau seperti kata Plato ya. Plato mengatakan bahwa guru akan datang kalau murid sudah siap begitu. Nah, murid memang harus dirangsang untuk dibikin menjadi siap. Jadi kesiapan murid itu penting sekali. Saya masih ingat dalam dunia analog ya, ketika dulu saya pulang belajar dari state, ketika saya mulai mengajar kan masih idealisme tuh ya, idealisme tinggi gitu ya. Jadi PhD yang masih muda umur 38 begitu ya, pulang ngajar begitu ya, melihat senior seperti itu. Begitu saya ngajar, kok mahasiswa diem semua gitu. Apapun juga dicatat tapi diem semua. Saya nggak suka tuh ngajar kayak gitu begitu. Karena saya masih ingat saya jadi teaching assistant di Amerika karena hidupnya susah jadi mau tidak mau kita harus cari kesempatan untuk mengajar, riset. Saya kemudian menjadi asisten profesor mengajar dan riset di kampus di sana. Dan selama saya mengikuti pendidikan itu saya diajarkan harus bikinnya interaktif. Nah, ketika interaktif di sana setiap kali saya ngomong student udah angkat tangan dan juga diturunin tangannya begitu. Nggak diturunin. Ketika saya ikut training di Harvard dengan Michael Porter, akhirnya Michael Porter kasih tahu dosen itu harus friendly gitu ya. Jadi kalau kita dengan mahasiswa tuh nggak boleh kita menjadi dosen killer. Kita harus friendly. Kalau ada mahasiswa yang bicara kita harus datengin, mendekati, mengajak orang berpikir dan sebagainya. Dan memberikan pertanyaan seminggu sebelumnya sehingga ketika masuk kelas mereka sudah baca. Nah saya akhirnya begitu saya balik ke UI kemudian saya robah itu metode itu. Saya robah mahasiswa tidak bisa dapat nilai kalau tidak aktif di kelas. Nah, kemudian akhirnya saya bikin kartu karena susah nyatetnya karena mereka kemudian rebutan untuk ngomong. Tapi ketika saya bikin kartu mahasiswa banyak yang ngajukan pertanyaan sekedar dapat kartu. Ya, dapat kartu kan. Dapat kartu tuh nilai nanti setelah selesai ngajar kemudian mereka datang saya masukin saya input di komputer gitu ya siapa yang dapat kartu apa gitu tapi terus karena banyak mahasiswa yang asal ngomong saya sediakan kartu merah saya kasih warna kartu hijau kartu biru kalau biru artinya dapat nilai 100 kalau hijau berapa seterusnya ya yang terakhir merah yang terakhir merah. Nah karena ada kartu merah tujuan saya adalah mendiscourage mereka yang asal ngomong yang asbun. Ya, yang bercanda, yang asal melucu di kelas. Nah, karena kalau kita ngajar eksekutif kan banyak mahasiswa yang sudah kerja dan mereka letih bekerja gitu ya. Jadi di kelas tuh seperti pelepasan mereka begitu. Nah, saya sediakan kartu warna agak merah begitu ya, merah. Apa yang terjadi? Ternyata mahasiswa di kelas jahil-jahil begitu ya. Begitu mahasiswa itu tidak bisa jawab atau memberikan penjelasan terbata-bata, terus ya teman satu kelas teriak-teriak kartu merah begitu ya. Jadi bercandaan. Nah, akhirnya mahasiswa jadi takut bicara. Dari situ saya belajar ternyata memang harus dibikin suasana yang friendly supaya terjadi interaktif. Nah, dari situ kemudian kartu merah saya hapus. Saya nggak bikin lagi kartu merah karena membuat orang jadi ketakutan. Tapi metode bahwa kita mendorong mahasiswa untuk baca buku sebelum masuk kelas itu penting sekali. Kalau mahasiswa atau student tidak datang ke kelas baca buku sebelum masuk kelas, maka kita tidak bisa mendapatkan interaktif yang baik. Itu satu. Ya. Nah, jadi kebiasaan sekolah di SD, SMP, SMA itu guru adalah pedagog tadi. Ya. Ngajar, suapin, jadi murid
ngikutin hari itu. Harusnya adalah bab itu atau silabusnya sudah dibaca dan dibaca di rumah. Bacanya sebelum diajarkan, sehingga di kelas ketika diajarkan murid rebutan gitu menjelaskan. Kita yang terjadi adalah setelah diajarkan di kelas, kemudian murid belajar di rumah mengulang apa yang sudah diajarkan di kelas supaya tidak ketinggalan gitu. Itu tidak membuat anak-anak menjadi pinter, tidak membuat anak-anak mendahului. Nah, ada baiknya kita bisa, kalau untuk hubungan antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswa, harus dibikin murid atau peserta didik itu baca sebelum bertemu. Ya, nah, jadi sifat dari pertemuan adalah klarifikasi dan kemudian kita bisa diskusi. Kalau nggak dapat itu interaksi itu, ya. Jadi harus ada insentif bagi peserta didik untuk melakukan interaksi seperti itu. Nah, interaksi yang lain adalah interaksi sesama ilmuwan. Jadi tidak cukup hanya internal, tapi juga harus eksternal. Ingat, kita mempunyai banyak sekali orang yang hebat di luar organisasi kita. Jadi kita bisa belajar bertukar ilmu, bertukar cara, dan kita bisa saling membangun diri kita. Jadi kalau kita mempunyai network, ya, saya dari kecil anak saya ajari untuk pergi ketemu orang, mencari relasi, ketemu dan kemudian berkenalan, sehingga nanti pada saat dia menggantikan saya, dia punya network yang cukup banyak begitu ya. Dengan harapan nanti mereka bisa mandiri begitu karena mempunyai teman di mana-mana. Itu yang saya kira membantu seorang untuk mengembangkan karirnya, ilmunya, karena bacaan ada yang kita nggak pernah lihat ada di mana, tapi kawan kita bisa memberitahu ada bacaan itu, ada metode tertentu yang mereka bisa memberitahu kita. Kira-kira begitu kurang lebih barangkali ya. Oke, baik. Pengalaman saya. Ya. Luar biasa. Terima kasih, Prof. Terima kasih juga ini Profesor Dr. PM Budi Haryono atas pertanyaannya, semoga sudah terjawab ya. Kita akan berlanjut ke pertanyaan yang keempat, ini untuk Bapak Antonius. Siap-siap nih Bapak Antonius. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Yemima Hermawati. Bagaimana mengatasi jika kami sebagai pengajar kewalahan saat teknologi mengajar semakin berkembang? Masih baru belajar satu hal, muncul lagi hal-hal baru lainnya. Secara pribadi pusing juga. Waduh, gimana nih Pak Antonius nih? Oke, baik. Pilihannya bukan dari teknologi mana, tapi tujuan yang ingin dicapai. Selalu waktu kita ingin di dalam mendidik, saya kira paling ingat ada 3 I ya. Kita ingin efektif, kita pengen efisien dan terjadi engagement. Aplikasi itu banyak tawaran, cuman cara berpikirnya begini. Apakah aplikasi ini bisa membantu saya untuk mencapai 3 I itu? Effectiveness, efisiensi, dan juga engagement. Kalau tidak, lupakan. Ya, karena akan nanti terlalu banyak aplikasi. Ribuan aplikasi sudah dikembangkan untuk pendidikan. Ya, barangkali itu dari saya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Antonius, luar biasa. 3E ya, ini penting sekali untuk dicatat ya. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan yang terakhir. Saya akan bertanya kepada Bapak Antonius dan Profesor Renald Kasali. Mungkin boleh bergantian menjawab siapa dulu ya nanti ya. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Agustiono SEMSC. Pembelajaran digital sering terasa impersonal. Bagaimana membangun engagement? Nah, nih Pak Antonius baru saja mengatakan 3E ya. Di pembelajaran digital agar tetap tidak kehilangan sentuhan personal antara guru. Ini benar banget ya. Ini kejadian sekali ya Bapak-Bapak ya. Di mana kayaknya sampai udah 1 semester udah naik kelas nggak pernah ketemu gurunya yang mana. Baik, siapa dulu nih Bapak Antonius atau Prof dulu? Silahkan. Mungkin Pak Antonius boleh? Baik ya. Baik, saya dulu ya. Terima kasih Prof. Waktu kita mengajar kita punya 2 pilihan ya. Kalau kita dengan teknologi bisa sinkronos maupun asinkronos ya. Sinkronos bisa sama-sama. Saya akan mengambil tadi apa yang dikatakan oleh Prof Kasali. Ya, Prof Kasali mengatakan ya buatlah peserta belajar untuk belajar dulu sehingga waktu di kelas itu interaksi. Ya, interaksi langsung. Nah, coba bayangkan kita punya waktu jam kuliah misalnya itu 150 menit. Saya lebih memilih begini ya, tidak memaksa semua orang berada 150 menit dengan saya. Tapi kenapa tidak? Saya bagi misalnya 25 menit, tapi lebih kecil sehingga terjadi interaksi.
Ya, siapa bilang mahasiswa atau peserta didik itu belajar karena ketemu saya? Itu salah. Itu dalam teknologi tidak. Ya tadi Prof. Kasali juga mengatakan demikian ya. Jadi barangkali itu tips sederhana ya. Ya, hal lain yang sering digunakan untuk menciptakan terasa ada interaksi sosial adalah menggunakan emoticon ya, tersenyum dan lain-lain, jempol ya. Ya, diminta posting, Anda like dan lain-lain. Itu menciptakan suasana seperti terkoneksi dengan manusia. Ya. Barangkali itu ya, nanti pasti Prof. Kasali punya lebih banyak. Terima kasih Bapak Antonius. Ini kayak kalau influencer ya, Pak Antonius ya, kalau posting harus di-like, harus di-komen. Baik, silakan Prof, boleh ditambahkan? Ya, dalam kehidupan real kita membedakan ada influencer gitu kan ya, influencer yang berhasil dan kurang berhasil ya. Ternyata influencer yang berhasil itu adalah yang engagementnya tinggi. Saya pernah melakukan campaign di Kita Bisa gitu ya, di Kita Bisa saya campaign untuk cari funding untuk menolong beberapa pihak lah begitu ya. Dan kemudian setelah itu saya ulangi, setelah saya sendiri kemudian saya ulangi supaya dapat dampak yang lebih besar, saya menggunakan nama-nama besar. Ternyata hasilnya tidak begitu besar seperti yang saya harapkan. Setelah itu saya tanya sama anak-anak Kita Bisa, kenapa ya kok orang-orang ini tidak memberikan dampak yang besar? Oh, engagementnya nggak ada mereka. Mereka brandnya kuat, terkenal tetapi tidak ada engagement. Terus saya tanya, engagement itu apa sih? Engagement itu adalah keterlibatan. Maksudnya gimana? Lihat Pak, si ini Twitternya itu dia cuma sebarin aja tapi tidak pernah menjawab orang. Jadi kalau orang bertanya dia tidak pernah jawab, tidak pernah menyapa. Terus kemudian tidak pernah merespons, begitu ya. Jadi di grup juga banyak sekali orang. Kalau saya termasuk orang yang di grup saya hati-hati, sangat pasif. Kenapa? Karena saya nulis apapun suka dicopas orang, disebarluaskan gitu ya kemana-mana. Kadang-kadang saya pikir grup itu grup tertutup, penjelasannya sangat sederhana tapi menyinggung orang. Saya pikir untuk kalangan terbatas, saya menjelaskan sesuatu yang saya tahu, dicopas disebarluaskan, kan jadi heboh begitu kan. Jadi karena di luar konteks begitu ya. Jadi saya agak hati-hati, tapi ada orang yang sangat engage. Dia merespons, dia memberikan penjelasan dan sebagainya. Jadi kata engagement itu adalah sebenarnya merespons, ya, memperhatikan orang lain. Siapa itu John Maxwell, ya, seorang penulis leadership yang sangat terkenal. Ya, dia pernah mengatakan, they don't care how much you know until they know how much you care. Ya, jadi nggak ada gunanya kamu kelihatan hebat apa-apa, nggak ada pentingnya gitu ya, sampai mereka tahu kamu itu peduli sama mereka. Jadi inti dari kita dianggap pinter, hebat adalah ketika kita engage, itu artinya ketika kita peduli dengan orang lain. Ya, sometimes saya memang pasif, mostly saya pasif di grup, tapi begitu saya tahu ada orang anggota grup yang sakit, saya akan menyapa secara personal. Saya dalam hal tertentu ya, setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Dalam hal tertentu ketika orang sakit adalah kewajiban saya misalnya mengirimkan sesuatu. Apakah itu obat, apakah itu vitamin, apakah itu apapun untuk meringankan beban orang itu. Itu engagement begitu ya, engagement itu adalah kepedulian begitu. Jadi walaupun kita pasif tapi kita peduli, ulang tahun kita peduli. Bentuknya macam-macam yang bisa kita lakukan begitu. Tapi kepedulian itu ya tentu tidak bisa dilakukan oleh semua orang pada semua tempat. Saya ada di grup yang saya aktif, ada grup yang saya hanya pasif aja. Ada di grup yang memang sangat saya pelihara begitu ya. Misalnya bersama dengan para pengajar muda di UI itu saya sangat engage begitu ya. Tapi di grup yang lain saya ya pasif aja, saya tidak mau terlalu banyak begitu terlibat karena sudah banyak orang yang dominan di situ. Jadi ada tetap dunia lain di luar layar itu yang bisa kita lakukan engagement. Ada respons yang bisa kita berikan dalam hal-hal tertentu kepada orang lain. Dugaan saya setelah pandemi, salah satu pelatihan yang penting itu adalah pelatihan teamwork. Karena di dunia maya ini tidak dapat teamwork, kita bekerjanya sendiri-sendiri, dan teamwork itu nanti pelatihannya adalah outdoor. Kata saya bilang berubah kan prioritas orang kan dari indoor menjadi outdoor. Di rumah perubahannya saya robah ini tempatnya saya bikin tempat barbecue, saya bikin hutan bambu ya. Pak Antonius Nathan, Lina nanti juga saya undang ya, mau kalau main sini kalau sudah pandemi. Kalau nanti syaratnya bikin kayak mall aja.
sudah harus divaksin begitu aja gampang kita kan ya. Asal saya tinggal taruh aja, tinggal Scan QR. QR code-nya masukin, oh udah vaksin, udah boleh masuk. Saya ada tempat hutan bambu yang saya tanam, terus kemudian saya lepas musang, saya lepas apa supaya malam hari predator, rantai makanan itu ada ya. Dari tempat barbeque-nya saya bikinkan, pokoknya orang nyaman di sini mau belajar, karena saya merasa dengan keadaan seperti outdoor begini saya malah produktif begitu ya. Dan tapi kita kesepian loh. Kita kesepian, nggak ada orang datang, nggak ada yang berani, dan saya pun nggak berani ketemu orang. Harapan saya nanti kalau orang sudah bisa nunjukin vaksin segala macam, udahlah kita bisa sedikit-sedikit ketemu, tapi outdoor berjarak ya, tetap kita lakukan begitu. Jadi engagement menurut saya penting dalam arti tadi adalah kepedulian. Dengan siswa juga begitu, kepedulian, kita tahu keadaan mereka seperti apa, harus ada sekecil apapun bentuknya. Bisa puisi, bisa kata mutiara, ya. Engagement itu adalah perhatian, memberikan jawaban, memberikan instruksi yang baik, benar, ya, mengirimkan bacaan yang tepat, video yang tepat, ya, pada waktu yang tepat. Jangan kita orang yang lucu setiap saat kita kirim yang lucu, kita orang yang jorok kita kirim video yang jorok-jorok, ya, nggak begitulah. Manusia harus bisa membaca situasi dan bisa kontrol diri. Jangan sampai orang bisa membaca perilaku kita yang jelek begitu ya, tapi kita membangun komunitas gitu. Kira-kira begitu, Lina, pengalaman saya. Baik, terima kasih Profesor Renald Kasali. Nah, ini karena sudah durasi waktu ya Bapak-Bapak, ini sudah habis waktunya talk show dan Q&A. Mungkin boleh diberikan summarize-nya dulu sebelum kita menutup sesi ini. Mungkin start dari Profesor Renald dulu, boleh silakan. Oh ya, baik. Sekali lagi bahwa dunia berubah dari 1.0 ke 2.0 ke 3.0, akan menjadi dunia 4.0. Ledakan penduduk ini akan memacu kita untuk lebih berhati-hati, dan kita diberi petunjuk oleh Tuhan dengan munculnya double disruptions, di mana ini sebagian dari perubahan ini akan permanen. Kita harus sambut itu sebagai suatu berkat, ya, suatu hal yang akan membuat kita tambah hebat, tambah baik, karena tiba-tiba kita disadarkan bahwa kita harus cinta lingkungan, hidup harmoni dengan alam, dan harus berani menggunakan teknologi yang baik, yang tepat, ya, dan kita engage dengan lingkungan kita dan respect terhadap alam semesta ini. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Profesor Renald Kasali. Kita beralih ke Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan. Silakan Pak, boleh dikasih summarize-nya? Terima kasih Bu Alina. Saya minta izin mengambil satu kata dari Prof. Kasali. Beliau mengatakan yang saya ingin summarize ini menjadi create the future. Nah, create the future ini menurut pendapat saya tidak mungkin tercipta tanpa investasi. Ya, investasi apa? Ada 3 ya. Untuk ya humanware, untuk software, dan untuk hardware. 3 ini. Anda punya uang, gunakan investasi. Untuk ya humanware, belajar, untuk software, untuk hardware yang menuju ke depan. Ya. Ujungnya apa? Supaya memiliki kemampuan consume, create, communicate knowledge lebih baik. Karena di depan itu adalah tentang knowledge yang baru. Ya, baik, itu yang barangkali bisa saya simpulkan ya. Terima kasih Prof. Kasali. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan, MBA, MSc, MA, Educational Advisor Ciputra Group, dan Profesor Renald Kasali, PhD, founder Rumah Perubahan. Boleh Bapak Ibu beri tepuk tangan dulu yang meriah ini untuk Bapak-Bapak yang luar biasa. Terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak Antonius dan Profesor. Jadi tidak bisa dilanjutkan sampai 3 hari ke depan ya. Baik, terima kasih banyak atas informasi dan ilmu yang didapat sore hari ini yang pastinya berguna untuk Bapak Lina. Ibu sekalian. Terima kasih. Stay safe, stay healthy. Semoga kita bisa bertemu secara offline ya. Amin. Amin. Baik. Itulah tadi Bapak Ibu sesi talk show dan Q&A bersama Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan, MBA, MSc, MA, Educational Advisor Ciputra Group, dan Profesor Renald Kasali, PhD, founder Rumah Perubahan. Luar biasa ya bagaimana Bapak Ibu tadi sudah dikatakan ada investasi ya, baik software, hardware, dan humanware. Nah, saatnya kita masuk
ke investasi kita ya. Banyak sekali promo-promo menarik yang sudah dihadirkan oleh PT Sinex Metro Data Indonesia pada sore hari ini. Nah, di layar Bapak Ibu sudah muncul ada produk katalog ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah consumer all-in-one PC. Nah, ini untuk PC-PC-nya Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Oh, itu ada yang bocor nama. Ada pilihan dari produk-produk Acer, Acer Aspire C241650, kemudian Asus juga ada beberapa tipe ya. V24 1 EAK BA541T, kemudian ada yang A5401 WRPK BA581TS, kemudian ada juga dari Apple, dari Dell, dan dari HP. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan juga dengan spek yang dibutuhkan maupun disesuaikan dengan budget yang dimiliki ya. Kita beralih nih selanjutnya. Nah, ini adalah consumer desktop PC. Mungkin ada dari staf-staf pengajar, Bapak Ibu. Kalau saya kebetulan juga suka mengerjakan segala sesuatu dari PC. Nah, ini bisa juga menjadi rekomendasi untuk Bapak Ibu dari produk-produk dari Acer, kemudian dari Asus, kemudian dari Dell, kemudian dari HP ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat secara spek apa saja yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar kita selama daring ya. Kita beralih lagi nih kalau dari tadi sudah desktop PC. Nah, ini mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian maupun putra-putrinya lebih suka belajar melalui laptop ya, notebook. Nah, ini adalah commercial notebook yang hadir dan promo pada sore hari ini untuk Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada produk dari Acer, Acer Travelmat P2, kemudian ada Apple MacBook Air ya M1, kemudian ada Asus ya, kemudian ada Dell, kemudian ada HP dan ada Lenovo. Nah, jadi Bapak Ibu gimana nih? Sudah mulai berpikir-pikir mungkin saya akan investasi kemana? Nah, nanti dulu Bapak Ibu karena kita masih punya banyak sekali promosi untuk Bapak Ibu, mungkin kita boleh bergeser. Cring. Nah, ini adalah printer juga diperlukan ya. Saya orang yang sangat suka sekali kalau ada apa-apa itu di print, dicatat secara manual. Mungkin saya tadi masih produk kolonial ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi printer dan ink yang ditawarkan dipromokan sore hari ini adalah ada dari produknya Epson L3150 multifunction, kemudian ada M100 ya, terus kemudian ada HP, ada yang SmartTank 500, ada yang Inktank, kemudian ada yang DashJet, ada Ink Advantage, kemudian dari tintanya ada dari HP ya, ini ada Ink GT53XL dan GT52. Nanti Bapak Ibu bisa langsung menyesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Ini juga kalau sekolahan perlu ya ini ya Bapak Ibu ya, masih perlu ya. Masih perlu, kalau saya masih perlu sekali nih ngeprint gitu. Anak-anak saya suka banget kalau di print. Baik, kita berlanjut. Nah, ini adalah proyektor dan scanner. Ini biasanya sekolah-sekolah juga perlu ya. Ini ada dari Acer, ini ada Acer proyektor. Kemudian dari scanner ada Epson Perfection. Kemudian dari HP juga punya ScanJet dari Pro 2000 maupun Pro 3000. Kemudian Kodak juga mengeluarkan beberapa seri ya. Ini L940, S2050, dan S2070. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung nih dilihat-lihat mana kira-kira yang paling sesuai
Oke. Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Sudah aman? Oke, aku coba ya. Bah. Sudah oke? Mm-mm. Ya, ya, ya. Jadi gimana nih? Mau dimatiin? Halo, 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 cek, cek. Oke, baik. Ya, halo Bapak Ibu, mohon maaf tadi sempat terputus karena kesalahan teknis ya. Baik, saya akan berlanjut ini promo-promo menarik untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dari awal hingga sekarang nih Bapak Ibu. Nah, kita berlanjut ke printer dan tinta ya, printer and ink. Nah, ini ada pilihan dari beberapa merek ya atau beberapa brand. Ini dari Epson, Epson ada Epson L3150 multifunction, kemudian M1100 ya dari HP. HP juga hadir dengan beberapa varian ya, baik dari Smart Tank 500, Inktank 315, DashJet IA2775 AIO, Ink Advantage 2337. Dari tintanya, nah dari tintanya ada dua pilihan dari HP, baik Ink GT53XL dan Ink GT52. Itu yang black ink sama yang colors ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung saja dipilih manakah yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kita bergeser, ada promo apa lagi sih? Ting. Nah, ini biasanya juga diperlukan. Ini adalah proyektor dan scanner. Ini kalau misalnya Bapak Ibu staf pengajar nih biasanya juga masih perlu ya, masih perlu menggunakan ini. Saya juga di rumah masih kepake banget buat anak-anak sekolah nih. Nah, dari proyektor ini ada Acer ada dua tipe, BS120 PVXGA, kemudian BS320 PWXGA, kemudian ada foto dari scanner ya, dari scanner ini ada opsi dari Epson. Kemudian Epson ada dua tipe varian, Perfection V600, Perfection V39 Asia. Kemudian dari HP ada ScanJet Pro 2000, ada yang 3000. Kemudian dari Kodak ada pilihan L940, S2050, dan S2070. Promonya belum berakhir Bapak Ibu karena masih banyak sekali promo yang akan diberikan untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin boleh langsung digeser slide-nya. Nah, ini adalah UPS dan headset dan speakerphone. Nah, biasanya kalau di rumah saya ini seperti saya juga kepake banget buat kerja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau buat anak-anak nih biasanya yang punya anak lebih dari satu nih ya putra-putrinya,
Ini biasanya kalau misalnya dalam satu ruangan supaya tidak mengganggu anak-anak saya, biasanya saya wajibkan untuk menggunakan headset atau speakerphone. Nah, di sini ada beberapa varian yang bisa Bapak Ibu pilih ya. Ini dari UPS, ada dari APC 2, ada 3 seri ya, 3 varian seri. Ini ada BVX 700, kemudian BVX 1200, kemudian SRV 1KL ya. Kemudian dari headset dan speakerphone, ini dari EPOS ada beberapa varian yang bisa Bapak Ibu pilih. Ini dari MB660 UCMS, kemudian ADAPT 660, kemudian Impex 60 USB ML, kemudian ADAPT SC160 USB, kemudian Impact SC230 USB MS2, EPOS Expand SP30T dan EPOS Expand SP80T. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan dan Bapak Ibu investasikan ya selama sekolah dengan menggunakan teknologi dan pasti seterusnya kepake. Baik, kita akan berlanjut. Nah, kalau tadi Bapak Ibu mungkin, wah tadi saya halaman pertama, halaman kedua lupa deh, kelewat deh. Atau halaman ketiga tadi apa ya? Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu scan aja QR Code yang ada di layar Bapak Ibu nih. Semua produk katalog yang tadi sudah hadir, sudah di slide-slide sebelumnya, mohon maaf. Ini ada semuanya di QR Code ini. Jadi tinggal di-scan aja, nanti Bapak Ibu bisa langsung memilih produk-produk yang sudah disebutkan tadi, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, sesuaikan dengan spek yang Bapak Ibu perlukan, sesuaikan dengan budget Bapak Ibu ya. Supaya investasi Bapak Ibu pastinya bermanfaat untuk semuanya. For more information, tinggal kontak aja ke contact@metrodata.co.id atau ke nomor telepon 021293458800, sekali lagi 0213945800, atau bisa langsung ke sosial medianya dari PT Sinex Metrodata Indonesia, di Facebooknya Sinex Metrodata Indonesia, kemudian Twitternya @sinexmetrodata, kemudian Instagramnya Sinex Metrodata, dan websitenya www.sinexmetrodata.com. Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan the latest update dari solusi-solusi terupdate-nya PT SMI pastinya ya. Ikuti saja, di-follow aja semua sosial medianya, atau for more information bisa langsung ke contact us @metrodata.co.id di nomor telepon 021293458800. Nah, baik. Kalau informasi tadi sudah dibagi-bagi ya Bapak Ibu ya, pastinya ya untuk Bapak Ibu sekalian. Promo juga sudah. Sekarang yang tidak kalah ditunggu pastinya bagi-bagi hadiah. Gimana nih Bapak Ibu? Masih semangat gak Bapak Ibu? Wah, semangat ya. Pastinya semangat, luar biasa. Saya senang sekali Bapak Ibu masih bersama kami semua ya dari awal hingga saat ini ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi door prize, akan banyak sekali hadiah pada sore hari ini. Ada 11 unit Bapak Ibu ya. Nah, saya akan membacakan dulu 5 pertanyaan yang terpilih yang akan mendapatkan hadiah ya. Nanti akan dihubungi oleh tim kami ya Bapak Ibu ya, untuk pengiriman hadiahnya lebih lanjut ya. Baik. Di pertanyaan yang pertama yang terpilih adalah pertanyaan dari Bapak Agustiono SEMSC yang mendapatkan 1 unit EPOS ADAPT 660. Congratulations Bapak. Baik, kita ke selanjutnya ya. Ini pertanyaan tadi dari Ibu Yemima Hermawati. Mendapatkan 1 unit Expand SP30T. Congratulations. Kemudian di pertanyaan yang ketiga, yang terpilih adalah Profesor Dr. PM Budi Haryono, mendapatkan 1 unit BR 1300 MI Back UPS Pro BR 1300 VA APC. Congratulations ya. Kemudian untuk penanya selanjutnya yang terpilih adalah Bapak Lutfi Rama, mendapatkan 1 unit scanner Kodak PN 1960988 KOD I940. Congratulations Bapak. Dan pertanyaan yang terpilih selanjutnya, yang termasuk pertanyaan terakhir yang terpilih adalah dari Bapak Indrayani Suteja dari Bina Nusantara University, mendapatkan 1 unit BR 1600 MI Back UPS Pro BR 1600 VA APC. Sekali lagi congratulations untuk 5 penanya terpilih pada sore hari ini. Boleh beri tepuk tangan untuk seluruh pemenang. Baik, nanti akan dihubungi oleh tim kami ya melalui data dan verifikasi yang sudah dikirimkan melalui feedback form yang sudah Bapak Ibu isi ya. Baik, bagaimana ini kita akan berlanjut bagi-bagi hadiahnya Bapak Ibu? Bagaimana nih? Berlanjut? Berlanjut ya.
Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Oke, pastinya masih semangat. Siap-siap kita akan membagi 6 hadiah di sesi door prize. Wah, di layar kita semua sudah ada 1 buah scanner Kodak. Kira-kira siapakah yang akan beruntung membawa pulang 1 unit scanner Kodak I940? Wow, sudah ada roda keberuntungan. Kita akan langsung putar aja ya. Siapakah kira-kira yang berhak membawa pulang 1 buah scanner Kodak I940? Dan pemenangnya jatuh kepada... Ini ibu atau bapak, mohon maaf ya, Sabatelia. Ibu atau bapak Sabatelia, selamat, congratulations. Oke, baik. Nanti akan dihubungi oleh tim kami ya Bapak atau Ibu untuk pengiriman hadiahnya. Congratulations untuk Bapak atau Ibu Sabatelia. Kita akan berlanjut ke hadiah selanjutnya. Wow, door prize Acer KG241 QS Gaming Monitor. Nah, ini siap-siap nih. Siapa tahu pemenangnya yang hobi nge-game juga nih. Nah, kira-kira siapakah yang beruntung? 3, 2, 1. Jeng. Kira-kira siapakah yang berhak membawa pulang 1 buah gaming monitor dari Acer? Congratulations untuk Bapak Antoni Suteja. Selamat ya Bapak Antoni Suteja. Congratulations. Nanti akan dihubungi oleh tim kami ya Pak untuk pengiriman hadiah. Baik, apakah kita masih punya door prize? Masih dong. Kita masih punya 4 hadiah untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, 1 unit AirPods Pro, kira-kira siapakah yang akan memenangkan 1 unit AirPods Pro? Ini dia, 3, 2, 1. Dan jatuh kepada... Bapak AA Gede Dharma Wangsa, betul ya? GDE Gede mungkin ya. Bapak AA GDE Dharma Wangsa, congratulations. Selamat Bapak mendapatkan AirPods Pro ya. Hari ini luar biasa, congratulations. Baik, kita akan berlanjut. AirPods Pro-nya masih ada 1 unit lagi Bapak Ibu. Kira-kira siapakah yang akan membawa pulang 1 unit AirPods Pro? 3, 2, 1. Wow, langsung diputar. Kira-kira siapa ya yang membawa pulang AirPods Pro kedua hari ini? Dan jatuh kepada Bapak Sukadi. Ini Bapak ya, semoga saya tidak salah sebut ya. Bapak Sukadi, congratulations. 1 buah AirPods Pro untuk Bapak Sukadi. Selamat Bapak. Kita masih punya 2 hadiah terakhir. Wow, siap-siap ya. Ini adalah UPS Pro BR1300 VA APC. Semakin deg-degan, semakin di puncak hadiah. Kita lihat siapakah yang membawa pulang hari ini. 1, 2, 3. Dan dari Bapak atau Ibu Septianes Handinata ya. Ini Bapak atau Ibu Septianes Handinata, mohon maaf kalau misalnya saya salah sebut antara Bapak atau Ibu ya, mohon maaf. Selamat kepada Bapak atau Ibu Septianes Handinata, selamat mendapatkan UPS ya. UPS seri 1300 VA APC ya, congratulations. Kita akan mengundi. Nah, last but not least nih, yang terakhir nih. UPS Pro BR1600 VA APC. Kira-kira siapakah dari Bapak Ibu yang beruntung membawa pulang hari ini? Langsung saja bagaimana Bapak Ibu kita undi ya. 3, 2, 1, silakan. Dan pemenangnya adalah Bapak Nawardi. Congratulations Bapak. Bapak Nawardi selamat ya. Oke, baik.
Sudah habis ya? Oh, sudah habis. Ini kakak admin saya langsung menutup layarnya. Baik. Baik Bapak Ibu, dengan ini artinya telah sampailah kita di penghujung acara. Kalau tadi kita sudah banyak sekali informasi-informasi yang didapat dari speaker-speaker saya yang hari ini luar biasa, dari Bapak Herbert Ang, kemudian Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan, kemudian Profesor Renald Kasali yang sudah men-sharingkan ilmu, menularkan ilmu-ilmu positif ya. Ini ilmu-ilmu, ini yang ditularkan tidak mengerikan ya, bukan virus ya. Jadi ini adalah menularkan ilmu-ilmu positif untuk kita semua yang pastinya banyak sekali wawasan-wawasan kita yang jadi lebih terbuka ya. Jadi kita lebih aware sama kondisi-kondisi sekarang ketika edukasi bertemu dengan teknologi. Baik, artinya sudah sampailah kita di penghujung acara dalam webinar When Education Meets Technology, persembahan dari PT Sinex Metro Data Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dari awal hingga akhir ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga ilmu yang hari ini diberikan, di-sharingkan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada speaker-speaker saya hari ini yang sudah keren-keren, sudah luar biasa semua. Terima kasih banyak untuk Bapak Julius Arya Kusuma, Direktur PT Sinex Metro Data Indonesia, kemudian Bapak Herbert Ang selaku Presiden Director Acer Indonesia, kemudian terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan MBA MSc MA, Educational Advisor Ciputra Group, dan terima kasih kepada Profesor Renald Kasali PhD, founder dari Rumah Perubahan. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya, pastinya bermanfaat untuk kita semua ya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Sinex Metro Data Indonesia, sehingga acara kita dapat berlangsung lancar dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan selama acara berlangsung. Baik, untuk itu saya Alina, saya pamit undur diri. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Dan pastikan Bapak Ibu mendapatkan vaksin ya Bapak Ibu ya. Baik, baiklah kalau begitu artinya sudah sampai kita di penghujung acara. Saya Alina, saya pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.